salah satu. Bisa. Berarti bisa gerak doa mulai. Doa selesai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Ada yang tidak masuk mungkin hari ini? Masuk semua ya? Masuk. Alhamdulillah hari ini bisa ikut semua kegiatan pada hari ini. Pada siang hari ini Pak Pran akan menyampaikan yaitu sebuah jurus pada guru BK. Guru BK itu materinya ada 7 jurus guru BK hebat. Yang pertama adalah kenali potensi. Yang Pak Pran sampaikan pada siang hari ini adalah materi mengenai kenali sebuah potensi. Anak-anak mungkin ada yang mengetahui apa itu potensi? Tahu tidak? Potensi. Gak apa-apa, salah gak apa-apa disampaikan. Berani menjawab, bagus. Potensi itu, kalau potensi dalam dirimu apa? Bakat, Pak. Bakat. Nah, benar sekali ya, ada bakat. Terus minat. Nah, benar kamu baca. Nah, berarti potensi adalah suatu kelebihan daripada individu. Oke. Nah, untuk mengarahkan tersebut perlu tidak mengenali potensi dalam diri kalian? Perlu. Kenapa? Untuk mengarahkan kalian sesuai dengan potensi pada diri sendiri. Kan potensi itu tiap anak kan berbeda. Apa mungkin sama? Tidak toh? Nah, contoh dari Mas siapa ini? Ali Mustafa dengan Mas Abdul Aziz. Potensinya berbeda tidak? Ya, mungkin Mas Abdul Aziz sama Mas Ali Mustafa ya. Ya, itu kegemarannya bermain sepak bola. Yang satu gemar pada futsal. Sama atau beda? Berbeda. Walaupun sama-sama kayak sepak bola, tetapi kan berbeda jumlahnya. Seperti itu. Bisa kita mulai ya? Tujuan Pak Pran untuk menyampaikan sebuah potensi adalah yaitu mampu membantu murid mengeksplorasi potensi, minat, dan bakat melalui teknik asesmen. Berarti nanti anak-anak akan mengikuti tes asesmen untuk mengetahui potensi maupun gaya belajar atau kecerdasan pada diri anak-anak masing-masing. Harapannya seperti itu. Nah, konsep kuncinya adalah kecerdasan majemuk, gaya belajar, dan pengenalan minat dan bakat. Bisa saya lanjutkan, ya? Yang pertama kita akan mengenali sebuah gaya belajar. Nah, sebelum membantu siswa untuk mengenali gaya belajarnya, Anda bisa mencoba mengenali gaya belajar Anda sendiri. Berarti contoh ciri gaya belajar itu ada 3, yaitu kinestetik. Yang pertama adalah kinestetik, yaitu gaya belajar tentang praktik secara langsung. Yang kedua adalah visual, yaitu keterampilan dengan pembelajaran dengan cara melihat maupun gambar atau diagram itu ada visual. Yang terakhir adalah auditory, yaitu dengan cara mendengarkan. Nah, seperti Pak Pran menyampaikan materi, kalian mendengarkan itu termasuk pada bidang auditory. Kalau Pak Pran TKR kok jurusannya? TMI ya? TMI ya? Ya, TMI 4 nih. Nah, itu nanti kan banyak prakteknya, itu berarti masuk pada bidang kinestetik, itu praktik. Nah, itu kalau visual kan nanti kalian melihat. Nah, sebagai contoh ciri gaya belajarnya yaitu yang pertama, lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar. Berarti masuk pada
Visual. Senang membaca dan mencatat. Visual. Cenderung mudah mengingat informasi dengan memperagakannya. Kinestetik. Yaitu praktik secara langsung ya. Nah, terus mudah mengingat informasi yang didengar seperti cerita, percakapan itu auditori. Ya. Lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Auditori. Senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengar suara guru. Nah, seperti itu nggih. Cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya, berarti auditori. Tertarik pada tampilan visual, nah, ini ya, video, ilustrasi atau slide presentasi. Visual. Oke, sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara. Kines, sudah paham ya? Ada 3 gaya belajar yaitu kinestetik, auditori, visual. Kinestetik tadi apa? Mempraktekkan secara langsung atau melakukan secara langsung daripada mendengarkan. Terus auditori, dengarkan belajar dari Pak Guru atau terus ada visual yaitu belajar tentang bisa paham melalui gambar, diagram, tabel, peta atau apapun ya bentuknya gambar itu siswa itu cenderung tertarik pada gaya belajar tersebut. Apakah bisa disamakan gaya belajar masing-masing anak-anak? Tidak. Semua orang berbeda, ya. Seperti saya memberikan contoh tadi, berbeda, tidak sama. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kekurangan itu nanti bisa diperbaiki. Nah, selanjutnya kita akan mengenali sebuah profesi. Ini contohnya, yang pertama adalah realistis, yaitu ciri-cirinya yaitu suka bekerja dengan tangan, alat, mesin atau hewan, praktis, konkret, suka aktivitas fisik dan memecahkan masalah secara nyata. Itu profesinya tukang, insinyur, petani, mekanik, polisi atau ahli IT. Kalau investigatif, yaitu suka menyelidiki, meneliti. Ilmuwan, peneliti, dokter, programmer, analisis data, psikologi. Nah, terus yang ketiga adalah artistik, yaitu kreatif, komprehensif, inovatif, dan suka bekerja di lingkungan yang tidak terstruktur, menikmati ekspresi diri melalui seni musik, tulisan, atau drama yang cenderung menghindari pekerjaan yang sangat terstruktur atau monoton. Yaitu profesinya yaitu seniman, desainer grafis, musisi, penulis, aktor, dan arsitek. Yang keempat yaitu sosial, suka membantu, mengajar, menyembuhkan atau melayani orang lain, empati, kooperatif, ramah, dan komunikatif, cenderung menghindari pekerjaan yang melibatkan mesin atau data murni. Yaitu sebagai contoh guru, konselor, perawat, pekerja sosial, psikolog, pelatih. Nah, ini adalah keempat, yaitu realistis, yaitu contohnya bisa dipahami ya anak-anak. Nah, yang berikutnya adalah enterprising atau berwirausaha atau pengusaha, yaitu suka memimpin, mempengaruhi dan meyakinkan orang lain, atau mengelola orang lain untuk mencapai tujuan, ambisius. Nah, itu masuk pada profesi para pengusaha, manajer, sales, politikus atau pengacara. Kerjaannya yang mempengaruhi orang lain. Nah, itu sebagai contoh seperti itu. Yang terakhir ada konvensional, yaitu suka bekerja dengan data, angka atau detail, teratur, rapi, teliti, efisien, dan suka mengikuti prosedur atau sistem yang jelas, cenderung menghindari pekerjaan yang ambigu atau terlalu kreatif. Contohnya profesinya ada apa anak-anak? Angkutan, pustakawan, analisis keuangan, dan oke. Lanjutkan lagi. Nah, anak coba kita keluarkan HP masing-masing. Kita akan mengikuti tes, yaitu tes gaya belajar. Ya. Melalui apa anak-anak? Buka browser dulu.
Graf browser. Coba tuliskan aku pita. Coba browser. Coba kalau tidak ada yang punya paket data, coba tethering temannya. Punya paket kan mas? Boleh tethering temannya. Yang sudah bisa, juga tidak bisa. Apa? Muncul apa? Nah itu diklik. Saya sebagai enggak banyak ya banyak belajar yang atas ini ikuti tes sekarang ini ikuti tes ini yaitu di skip langsung mulai sekarang ya. Ada yang masih kesulitan? Yang belakang coba bisa lihat. Tidak bisa? Baru cari. Bisa. Oke, kelompok ya. Bisa. Bisa. Berarti. Itu kurang lebih ada 25 kuesioner nanti diisi sesuai dengan pernyataan yang sesuai dengan diri kalian masing-masing. Itu akan mengukur gaya belajar kalian itu masuk pada kinestetik, auditory maupun visual. Itu nanti akan menggambarkan. Oh sesuai tidak tahu dengan gaya belajar itu sekarang. Itu nanti kalian bisa cek. Ada yang masih kesulitan? Jangan masuk. Oke. Apa lagi? Kalau nggak bisa coba tethering, seperti minta bantuan teman tethering. Ini sinyalnya mas. Saya kasih waktu 10 menit selesai ya.
Display juga. Karena ada yang sudah selesai, baru berapa siswa? Coba dilihat hasil sudah. Nah itu hasilnya di screenshot, terus bisa dibacakan di tempat Mas. Ya, yo Mas Bayu mau menyampaikan hasilnya dari tes gaya belajar mendapat apa Mas? Kinestetik, audio dua. Keterangannya apa Mas? Gaya belajar kamu lebih cenderung lebih kuat pada gaya belajar kinestetik yang dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal di sekitarnya. Ya, terus ya visual. Kamu lebih cenderung memahami dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah atau belajar dari sebuah buku. Ya visual. Kinestetik sama visual. Iya. Ya visualnya. Nah, Gaya bacaan auditori Oh, kinestetik sama auditori. Nah, auditorinya dia akan lebih menunjang cara belajar kamu akan lebih maksimal. berarti Mas Bayu ini mempunyai dua gaya belajar, yaitu kinestetik dan auditori, yaitu mempraktekkan secara langsung dengan juga bisa mendengarkan. Oke, tepuk tangan untuk Mas Bayu. Terus sekarang Mbaknya sudah, coba dibaca. Dapat apa? Wah, komplit sekali. Visual, auditori, visual, auditori, kinestetik ya. Kalau Mbaknya coba keterangannya secara singkat saja dia. Kinestetik apa, visual apa, auditori? Ya. Visual. Terus yang ketiga, ya berarti Mbak Alia ini mempunyai tiga gaya belajar, yaitu kinestetik, auditori, dan visual. Ya, berarti tidak ada kesulitan ya selama pembelajaran. Tidak sesuai tidak dengan gaya belajar sesuai. Ya. Kalau Masnya tadi sesuai tidak? Sesuai. Sesuai. Berarti secara langsung tes itu bisa sesuai dengan apa yang kalian lakukan sekarang ini. Ada kesulitan ya, ada mungkin menyampaikan lagi contohnya dari Mas ya, coba dibacakan Mas. Dapat apa? Dapat apa saja? Saya termasuk tipe kinestetik visual. Ya, terus Saya lebih cenderung lebih kuat pada gaya belajar kinestetik yang dapat belajar paling baik dengan berinteraksi, mengalami hal sekitarnya. ya, terus Saya lebih cenderung mampu memahami dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah atau membaca dari sebuah buku. terus Gaya belajar kinestetik suka melakukan hal dan menggunakan tubuh mereka untuk mengingat fakta seperti memanggil dialing, nomor telepon, pada telepon bilang mereka. Gaya belajar kinestetik berarti belajar dengan menyentuh dan melakukan. ya, dapatnya kinestetik saja. Sama visual. Visualnya apa? Namun di sisi lain saya juga memiliki gaya belajar visual yang akan lebih menunjang cara belajar agar lebih maksimal. Oh, ya, berarti Mas siapa? Mas Erwin. Mas Erwin ini mempunyai gaya belajar kinestetik visual. Ya. Berarti sesuai tidak Mas Erwin dengan kamu? Sesuai. Sesuai. Ya. Berarti Mas Erwin ini karakternya kan sedang melakukan sesuatu dengan cara apa? Melihat dulu. Ya, entah itu dari konser ataupun dari seseorang yang mempraktekkan. Benar Mas? Benar. Oke. Terima kasih Mas Erwin. Ya. Nah, yuk yang belakang mungkin nggak ada suara. Masnya atau mbaknya ini? Nah,
Sudah? Ya. Coba dibaca Mas. Gaya belajar visual menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, dan diagram. Belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Ya. Artinya titik konteks harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham gaya belajar seperti ini. Ya. Mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian mempercayainya. Ya. Mas Baraka ini punya apa Mas? Gaya Visual. belajar visual saja. Iya. Ya, berarti Mas Baraka cenderung bisa menyerap pembelajaran dengan cara melihat saja, ya, tanpa ada kinestetik maupun audi. Berarti tertarik pada gambar juga. Senang cerita-cerita gambar, ya, nah, daripada kamu mendengarkan atau menulis secara runtut itu susah. Iya susah. Berarti sesuai. Setelah tadi mendengarkan keterangan dari teman-teman, harapan dari tes itu apa? Bisa mengetahui gaya belajar kalian masing-masing. Oh, sesuai apa tidak toh dengan gaya belajar aku sekarang ini, dicocokkan dengan adanya tes gaya belajar. Harapannya apa? Bisa kalian ketahui dan bisa dikembangkan lebih lanjut. Oke, setelah itu tadi coba kalian screenshot semua, nanti hasilnya bisa dievaluasi sendiri. Apa benar selama evaluasi nanti pembelajaran, apa benar toh aku memiliki gaya belajar tersebut? Jika tidak kan nanti kalian akan mengulangi lagi tesnya secara mandiri, ya. Bisa diakses, ya. Bisa diakui. Nah, ini saya lanjutkan lagi ya. Dari tes tadi kan, tujuan dari tes tadi adalah ini anak-anak ini sebagai alat asesmen yang digunakan untuk memiliki tujuan yang satu lain saling melengkapi. Harapannya apa? Tes tadi ya, itu mengetahui gaya belajar kalian. Saya lanjutkan lagi. Yang selanjutnya kita akan membahas apa itu intelijensi atau kecerdasan. Ada yang tahu cerdas atau intelijensi itu apa? Katanya apa? Cerdas itu apa? Yang kamu ketahui? Pintar. Terus? Lagi? Jenius. Terus? Terus apa tadi? Gak apa-apa. Di sini kan diskusi saling berbicara pendapat. Tadi temanmu ada yang pintar, jenius. Nah, di sini ada keterangannya, kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan solusi dalam situasi yang nyata. Berarti individu mempunyai penyelesaian pada masalah, persoalan, pemecahan masalah, menghasilkan solusi yang nyata, secara langsung bisa baik dalam pengambilan keputusan. Gardner menemukan bahwa kecerdasan tidaklah tunggal, setidaknya ada 8 macam kecerdasan, sehingga setiap anak adalah anak cerdas dalam kategorinya masing-masing. Di semua siswa ini kan mempunyai tipe kecerdasan masing-masing, tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Contohnya dari satu kelas ini kan mungkin pandai apa beda-beda, tidak bisa disamakan. Mungkin ada cewek ini grup basket, nah ini kan beda dengan teman-teman cowok, mungkin seleranya juga berbeda. Sama halnya dengan kecerdasan, berbeda loh anak. Selanjutnya senior atau mawas diri, mencerminkan pribadi yang bertoleransi. Apakah kalian sudah menerapkan toleransi? Toleransi tidak hanya seputar toleransi, mungkin apapun itu kan bisa. Senang berkorban atau mendahulukan kepentingan orang lain. Sudahkah Anda seperti itu? Mungkin jalan lewat depan orang tua, mungkin
bersapa atau setidaknya mempunyai sikap yang sopan atau menundukkan kepala. Itu adalah sebuah sopan santun atau etika. Jadi, sosok ini juga senang menerima kritikan. Nah, itu apakah Anda suka menerima kritikan? Kritik itu jelek atau jelek atau baik? Baik. Kenapa? Kritikan akan membantu kalian untuk menjadi yang lebih baik. Oh, aku dikritik, apa toh kekuranganku? Nah, itu harus diperbaiki. Nah, seperti itu. Tidak anti kritik. Nah, kamu kalau anti kritik ya tidak bisa berkembang nantinya. Kalian akan menjalani kehidupan juga akan susah. Dijauhi teman juga toh. Dilokir, dikritik kok marah balik. Karena temanmu mungkin ya akan menjauhimu toh. Tidak akan respect kepada sampean. Nah, itu dijadikan sebuah bahan refleksi diri. Refleksi itu yaitu mawas diri tadi. Nah, pinter atau pintar, sudah mendengar mungkin pintar atau pintar? Apa itu pintar? Yaitu tadi ya, sebuah kecerdasan, itu mencerminkan karakter yang berilmu, yang dengan ilmu tersebut mampu mengantarkan kepada jalan keberkahan. Semuanya beragam. Ada yang non mungkin. Semua itu agama akan memberikan yang terbaik. Tidak ada agama yang buruk. Sama-sama mengajarkan kebaikan. Nah, sama halnya dengan ilmu. Ilmu nanti kalau diterapkan dengan cara positif maka akan jadi positif. Beda lagi kalian punya ilmu, menyombongkan diri, itu nanti baik apa buruk? Jadi buruk. Kenapa? Itu nanti sombong, merasa dirinya paling baik, paling bisa. Seperti itu hindari ya. Nah, kalau kalian belajar itu ya harapannya, oh aku masih kurang, ilmu masih banyak yang belum diketahui. Sama halnya dengan hati ya. Nah, ilmu yang tidak menjadikan pribadi yang sombong dan juga bukan ilmu yang membawa wadah menuduh kota. Makanya di pelajaran agama kan ada dalam kita tadi. Yang ketiga adalah kecerdasan majmuk. Setiap siswa memiliki potensi dan kecerdasan yang unik. Nah, ada teori yang disebut teori kecerdasan majmuk atau multiple intelligence theory yang dikembangkan oleh Edward Gardner. Teori ini menjelaskan bahwa manusia tidak hanya cerdas dalam satu hal saja, tetapi memiliki 9 kecerdasan. Yaitu yang pertama ada cerdas visual spasial, sama halnya tadi kayak belajar visual atau mungkin membaca dan menulis itu kan kesukaannya juga. Jadi pandai menyusun teka-teki, menafsirkan gambar grafik dan bahkan dengan baik, menikmati menggambar, melukis dan seni visual, mengenali pola dengan mudah. Itu masuk pada cerdas visual spasial. Dan berikutnya ada cerdas verbal linguistik, yaitu mudah mengingat informasi tertulis dan lisan. Enjoy membaca dan menulis, berdebat atau memberikan pidato persuasif, mampu menjelaskan sesuatu dengan baik menggunakan humor saat bercerita. Itu masuk pada cerdas verbal linguistik. Mungkin pelajarannya Pak Guru ada yang mungkin menggunakan humor, yaitu kan nanti menggunakan teknik humor itu mudah dipahami kan? Bedanya dengan mengikuti pembelajaran dengan tegang, mungkin ada beberapa anak yang tidak paham. Nah, cerdas interpersonal yaitu berkomunikasi secara verbal dengan baik, terampil dalam komunikasi nonverbal, melihat situasi dan perspektif yang berbeda, menciptakan hubungan positif dengan orang lain, selesaikan konflik dalam pengaturan grup. Dalam
cerdas interpersonal. Ya. Yang berikutnya ada cerdas intrapersonal, yaitu menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri dengan baik, menikmati ketika menganalisis teori dan ide, memiliki kesadaran diri yang sangat baik, paham dasar motivasi dan perasaannya sendiri. Nanti masuk pada cerdas intrapersonal. Yang berikutnya ada cerdas kinestetik. Ya. Mungkin ada anak-anak yang lebih kayak belajar kinestetik, ya. Itu tadi masuk pada cerdas kinestetik. Itu terampil dalam menari dan olahraga. Itu terampil loh. Itu masih. Tapi dapat kinestetik loh. Berarti kan sesuai. Ya. Menikmati membuat sesuatu dengan tangannya. Berarti senang, taati, berarti itu kan lebih senang praktek daripada ya. Memiliki koordinasi fisik yang sangat baik. Jadi individu ini aktif, ya. Aktif tidak hanya diam saja rapetan, akan betah. Ya. Ingat dengan melakukan daripada mendengar, benar tidak? Melakukannya lebih ingat ya, daripada didengarkan. Ya. Mungkin diganggu bapak ibu, biasanya kasih nilai sih. Tapi beda lagi kalau bapak ibu mempraktekkan sesuatu, kasih kalian akan ingat terus. Walaupun nanti ada seluruh aktivitas yang lain, anak-anak mungkin lebih paham dengan cara dilakukan daripada mendengar. Sama saja. Nah, di sini ada cerdas naturalis, yaitu tertarik pada materi pelajaran seperti botani, biologi dan zoologi. Ada anak-anak yang ada pelajaran tidak SMK. Ada biologi, pas. Mengkategorikan dan membuat katalog informasi dengan mudah. Menikmati berkemah, berkebun, hiking dan menjelajah alam bebas. Ada yang pernah ikut berkemah? Kemarin ikut alam, berarti cinta alam. Ada yang senang mendaki dulu? Senang? Pernah? Nah, itu masuk pada cerdas naturalis. Itu, tidak suka mempelajari topik asing yang tidak ada hubungannya dengan alam. Tapi individu itu tertarik pada dunia luar. Yang berikutnya ada cerdas logis matematis, yaitu memiliki keterampilan memecahkan masalah yang sangat baik, senang memikirkan ide abstrak seperti melakukan eksperimen ilmiah, dapat memecahkan perhitungan yang itu masuk pada cerdas logis matematis. Berikutnya cerdas musikal, mereka terhadap musik dan anak-anak suka bermusik, mendengarkan musik. Senang menyanyi dan bermain alat musik, senang. Mungkin di kamar mandi, di kamar nyanyi sendiri, kayak konser. Mungkin pernah tau anak? Pernah. Kamar mandi mungkin. Sambil kerannya dihidupkan, nyanyi bisa banter-banter. Suka menciptakan lagu, berarti suka mengarang, membuat kata-kata sendiri dengan lagu. Ada. Memahami, mengingat melodi serta menciptakan melodi bermusik, membuat dan sendiri melodi sendiri. Mampu menghargai dan menikmati berbagai jenis musik. Menghargai berarti suka genre apa pun, nah tidak. Pop, rock, hip hop, dangdut, nah semua. Mampu mengikuti menciptakan polaris pada musik. Ada cerdas musikal. Selanjutnya tapi kita akan mengenali 3 gaya belajar. Nah, 3 gaya belajar anak-anak tadi kan sudah mengikuti tes gaya belajar. Nah itu ada 3 tadi ya. Gaya belajar visual, nah, gaya belajar tadi keterangannya lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk
bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan. Itu masuk pada belajar visual. Senang membaca dan mencatat, tertarik pada tampilan visual, diagram, mind map, video, ilustrasi atau slide presentasi. Ini masuk pada slide presentasi. Ada gambarnya, mungkin anak-anak menarik. Ada yang suka visual. Saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Mungkin diterangi di guru bahasa Indonesia atau Pak Guru bahasa Indonesia mungkin membayangkan Pak Guru sedang membacakan cerita, kamu membayangkan seperti itu. Nah, suka berangan-angan secara visual dalam pikirannya sendiri. Pernah tidak? Dinerangkan malah mikir ke kamu. Strategi pembelajaran yang efektif yaitu menggunakan gambar. Seperti anak-anak yang tadi terpilih pada gaya belajar visual itu nanti bisa dibantu dengan melihat menggunakan gambar. Belajar bahasa Indonesia mungkin yang ceritanya ada gambar-gambar yang mungkin menarik daripada yang full itu akan membosankan. Ajak murid membuat catatan warna-warni, mind map atau sketsa. Itu pada gaya belajar visual. Yang berikutnya adalah gaya belajar auditori atau auditori linear. Lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Jadi individu itu senang diterangkan daripada melakukan secara langsung. Senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan, mendengarkan suara bunyi. Ada yang suka berdiskusi atau ikut OSIS, mungkin ikut pramuka ada? Tidak ada. Nah, ikut OSIS biasanya senang berdiskusi atau menggelar rapat, itu senang bertukar pendapat. Mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita atau percakapan. Di pelajarannya mungkin dibuat dengan lagu, mungkin anak tersebut akan lebih paham. Cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Tapi cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Bisa dengan diucapkan. Strateginya adalah gunakan diskusi, tanya jawab, rekam suara, lagu edukatif. Tuh. Yang berikutnya ada gaya belajar kinestetik. Apa itu tadi? Nah, dengan cara mempraktekkan. Belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak dan melakukan secara langsung. Suka praktik eksperimen atau aktivitas fisik. Mudah bosan jika hanya duduk saja. Mungkin gaya belajar kinestetik apabila Pak Prak di sini menerangkan agak sedikit membosankan. Nah, dengan cara mendengarkan itu masuk pada gaya belajar kinestetik. Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara. Kalian umpamanya di depan ini menjelaskan dengan cara memperagakan dengan berbicara dan dengan tangan menjelaskan kembali. Itu seperti itu. Strateginya adalah gunakan permainan edukatif, simulasi eksperimen atau dengan peran. Tentang aktivitas fisik dalam pembelajaran seperti berdiri saat menjawab dan berjalan kaki. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini ada mengenali potensi karir masa depan. Anak-anak bawa hati semua ya. Kan saya bukakan linknya, saya sedikit lupa. Coba anak-anak diklik di browsernya mungkin ya. temankaririnklusi.com. Nah, ini semua ditulis ya. Atau tidak? Bahasa besar.
masing-masing dan membuat password sendiri yang mudah diingat. Jangan yang sulit-sulit nanti. Ya, diisi daftar baru ya. Itu kan login. Jadi tulis tak? Sudah. Nanti yang anak-anak klik yang ini ya daftar akun baru. Ya. Jangan masuk ini nanti nggak bisa. Soalnya kan belum daftar. Ya bisa, kita agak kesulitan. Iya, daftar belum terdaftar. Ada yang sudah bisa login, ada yang bisa data yang berhasil juga. Masuk ke tes minat karir. Yang sudah bisa. Ini yang ini mas. Yang tes minat karir ya. Oke. Terus kamu milih yang tes minat karir. Klik.
sudah berhasil. Passwordnya nggak lupa. Ini akan tes yang atas ini. Ya. Nah, itu sesuai enggak pada 30 permintaan. Sesuai nih dengan apa yang kalian kerjakan nanti. Ya enggak. Sesuai enggak dengan permintaannya. Jadi saya kasih waktu 10 menit ya. Ada 30 berapa itu pernyataan? 36. Jawab secara singkat saja. Oh, itu pernyataan sesuai tidak? Iya, tidak, ya, tidak. Nah, kembali untuk lihat hasil. Coba hasilnya seperti apa. Nah, dapat sosial. Ya. Itu nanti di screenshot. Jadi misal kalian dikeluarkan biar ada vektor simpanan yang benar. Maknya dapat apa? Screenshot. Di sini. Yang belakang sudah. Ya, Mas. Belum selesai.
masukan tadi mas. Ini mungkin biar apa? Sudah selesai. Di screenshot ya. Kalau sudah saya dijelaskan untuk nanti setelah penjelasan nanti disesuaikan. Oh, saya masuk pada ranah apa itu nanti masukkan penjelasan saya. Bisa saya mulai ya. Ya, yang pertama adalah kita mengenali potensi karir masa depan ya. Nah, tapi kalian mengikuti tes ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada realistik, praktis, fisik, nyata. Individu yang suka bekerja dengan benda, mesin atau kegiatan fisik seringkali lebih tertarik pada pekerjaan yang melibatkan keterampilan dengan cara realistik ya, seperti contohnya profesinya yaitu mekanik, tukang listrik, teknisi, polisi, tani. Yang kedua, investigatif, yaitu individu yang tertarik pada pemecahan masalah, riset, dan aktivitas yang membutuhkan pemikiran analitis dan penelitian. Contohnya yaitu para ilmuwan, dokter, analisis data, insinyur, peneliti, psikolog. Terus yang ketiga ada artistik, yaitu kreatif, imajinatif, individu yang tertarik pada ekspresi kreatif seperti seni musik atau desain. Sebagai contoh profesinya yaitu seniman, penulis, aktor, desainer, grafis, musisi, dan arsitek. Berikutnya yang keempat, sosial, peduli, komunikatif, individu yang suka berinteraksi dengan orang lain, membantu, mendidik, melayani orang. Contoh profesinya yaitu guru, konselor, perawat, psikolog, pekerja sosial. Yang kelima, enterprising, yaitu pemimpin persuasif, individu yang menyukai kegiatan yang berhubungan dengan kepemimpinan, persuasi, dan pengambilan keputusan dalam konteks bisnis dan organisasi. Contohnya yaitu pengusaha, politikus, manajer, marketing, pengacara. Ya, tapi pandai mengambil keputusan dalam konteks contohnya profesinya. Yang keenam, konvensional, terstruktur, teliti, individu cenderung tertarik pada pekerjaan yang terstruktur, sistematis, dan tertata dari pekerjaannya, atau terkait dengan pengelolaan data informasi. Contohnya adalah akuntan, administrasi, sekretaris, staf keuangan, petugas aktif. Nah, dari hasil anak-anak tadi ada yang masuk apa? Realistik. Coba yang realistis itu dibaca apa keterangannya yang dapat realistis apa? Seseorang dengan kepribadian menyukai pekerjaan yang melibatkan tindakan daripada berpikir. Nah, pekerjaannya apa mas? Ada contohnya? Profesinya ada? Di sini enggak ada. Ada berapa? Berapa? Mungkin saya ingin tahu ya tentang saya. Saya Insinyur, teknisi, perangkat bangunan, ahli ilmu bumi, teknisi tambang, minyak dan material, banyak sekali loh, ada beberapa macam itu ya. Itu pada bidang realistik. Ada lagi yang realistik berapa anak yang mendapat realistik? Satu sama mbaknya, sama juga mbak. Sama. Yang investigatif ada, suka meneliti. Nah, ini ilmuwan, dokter, analisis data. Itu apa mbak keterangannya? Kamu yang termasuk dalam kepribadian investigatif menyukai penggunaan kemampuan abstrak atau analisis ilmu dari masalah yang berdiskusi. Nah, berarti sesuai tidak? Sesuai ini. Yang artistik ada? Ada beberapa. Artinya
bidang pekerjaannya apa? Berprofesi ya, profesinya penulis, seniman. Nah, berarti sesuai ya dari depan. Sesuai. Yang sosial mungkin. Oh, Mbak. Kepribadian sosial cenderung suka membantu orang lain berinteraksi berbicara. Ya. Nah, jadi contoh profesinya? Dosen, Ya. pemandu wisata, psikolog, polisi, pramugari. Ya, berarti yang berhubungan dengan orang lain atau senang berinteraksi dengan orang lain. Terus yang enterprising, ya. Ada yang konvensional mungkin. Yang belakang apa itu, Pak? Yang Sosial, Pak. sosial semua. Yang enterprising nggak ada. Konvensional mungkin. Ya, dan ini seperti itu tadi contoh-contoh dari bidang realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, konvensional. Nah, seperti itu nggih. Nah, terus dari sini coba nanti hasil tesnya nanti kalian bisa di screenshot, nanti disimpan. Ya, ada 2 tes tadi, ada gaya belajar dan tadi tes mengenai minat karir. Nah, harapannya kalian mengetahui minat karir apa? Bisa menyiapkan lebih. Oh, contoh aku dalam bidang sosial, mungkin aku harus menyiapkan dengan cara memperbaiki gaya berbicara, gaya bersosialisasi, gaya berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu perlu tidak pada bidang sosial. Yang realistik juga sama, harus meningkatkan kemampuannya sendiri. Contoh aku pada bidang kamu di SMK ini kan biasa dalam hal prakteknya harus lebih baik supaya nanti bisa terarah. Nah, mungkin kalian nanti setelah lulus dari SMK tidak hanya berpaku pada jurusannya. Nah, seperti Pak Fran kemarin di SMK juga Pak Fran. Nah, dulu jurusannya TKJ apa? Teknik Komputer. Sekarang menjadi guru. Melenceng kan? Nah, tidak sama toh. Apa yang diharapkan dulu sama sekarang. Nah, seperti halnya anak-anak di sini diharapkan disesuaikan supaya tidak ada gap. Gapnya apa? Nah, gapnya adalah jarak, ya. Kalian jurusannya TNI mungkin ini ya, jurusan TNI nanti bekerja menjadi guru mungkin ya, bisa saja asalkan nanti dikuatkan dalam kompetensi atau kemampuannya ditingkatkan. Nah, harapan dari anak-anak mempelajari tentang karir masa depan ya seperti itu, bisa mengenal karir sejak dini. Apa toh karir itu, apa toh macam-macamnya profesi itu akan membantu kalian untuk bisa berkembang lebih baik. Yang kedua, dipersiapkan buku tulisnya. Setelah anak-anak tadi mengikuti tes tentang karir, coba anak-anak tuliskan dari beberapa mati ya. Dimatikan dari sana. Benar ya?
tadi kan kalian sudah mengikuti tes tentang minat karir, yaitu nanti kalian tuliskan yang sesuai dengan hasil tesnya, nanti dituliskan di buku tulis. Nanti kalian masuk pada cerdas visual atau cerdas naturalis atau cerdas kinestetik atau cerdas verbal atau matematis atau musika. Lupa mungkin cerdas yang tadi ya saya bukakan. Nah, ini contohnya, ini cerdas visual seperti ini, cerdas verbal. Di anak-anak memilih apa? Yang tes yang dari pertama tadi itu ada yang kinestetik atau tadi? Nah, kinestetik itu ada di sini, cerdas kinestetik, cerdas visual ini ada, naturalis yang bisa yaitu tadi pencinta alam seperti masuk pada ini. Nanti dihubungkan dengan rencana karirmu masa depan. Contoh naturalis tadi di masa depan mungkin karirnya ingin menjadi apa diceritakan. Mungkin dari cerdas kinestetik, nah, umpamanya di sini diceritakan ingin membuka usaha bengkel karena ada keterampilan memperbaiki dengan cara yang baik. Umpamanya cerdas musikal, nah, suka bermain musik mungkin, nah, itu diceritakan di sini. Nah, nanti kan ingin menjalani konser di beberapa negara, itu sama aja kan, harapan rencana itu adalah harapan, nah, bisa dikerjakan. Ini anak-anak perlu tidak untuk ditanyakan ini lagi, perlu yang mana? Cerdas visual, estetik ya. Tadi banyak apa? Visual sama yang kinestetik, angkat tangan coba. Terus yang visual, yang lainnya apa? Enggak ada ya? Dua itu tadi. Nah, coba yang kinestetik dulu ya. Ini dilihat. Nah, itu keterangannya ada. Coba dikerjakan. Nanti 10 menit selesai ya. Ada pertanyaan, angkat tangan saja nggak apa-apa. Nanti saya akan. Masih bingung Pak? Soalnya ditulis dulu tadi. Belum, ditulis dulu aja. Ini. Nah, ini aja. Ini buat ya. Ditulis soalnya dulu, kecerdasan apa dulu, nanti kamu tulis dulu. Pak, saya kinestetik, ya berarti kamu nanti sudah kinestetik. Kalau ada pertanyaan, coba angkat tangan ya.
tuliskan dikaitkan dengan bidang pekerjaannya. Jadi kan senang secara visual. Yang visual apa saja loh, nggak suka fotografer, itu kan visual, gambar, melukis. Yang sudah selesai mungkin bisa dibacakan Mas, siapa ini? Gak apa-apa, baca saja. Kecerdasan majmuk yang dominan itu kecerdasan kinestetik. Berarti Mas siapa ini? Ayu mendapatkan kecerdasan kinestetik. Itu kaitkan lagi Mas. Cita-citanya dan pemikiran cita-citanya kecerdasan jiwa. Saya tidak dapat mengatur pada bidang tidak seperti menjadi dan menjuarai pada pertandingan internasional dan internasional suatu organisasi. Ya, tepuk tangan buat Mas Bayu. Itu berarti sesuai ya dengan cita-cita atau profesi masa. Berarti sudah selesai. Ya, dibaca saja ya Pak. Naturalis. Nggak suka berpetualang. Berarti harapannya di masa depan ini berpetualang. Masnya sudah. Ya, dibaca Mas. Dari visual mereka mungkin memiliki bakat dalam seni desain atau bidang lain yang melibatkan kreativitas visual. Ya, jadi sesuai ya. Masnya yang sama juga. Yang masnya ini. Nah, Ya, coba dibaca Mas. kecerdasan majmuk yang dominan cerdas kinestetik. Ya, Cita-cita yang relevan dengan kecenderungan kecerdasan majmuknya. Saya suka menjadi mekanika maupun bagi
mesin dengan menikmati atau membuat sesuatu yang bisa diubah dari mesin dengan tangan sendiri, gemar memperbaiki motor ya bisa. Saya juga ingin berwirausaha atau mungkin bekerja dengan bidang Ya, sesuai tidak? Sesuai. Ini harapan itu kan bagus ya. Iya. Terima kasih untuk Mas Erwi. Yang belakang kok nggak ada suaranya tadi gantian. Mas pojok siapa ya? Belum. Terus yang belakangnya Mbak siapa? Udah. Udah dibaca Mbak. Gak apa-apa, gak usah mati. Namanya belajar kan sangat wajar ya. Nah, itu ada masa pembelajar. Ya Mbak. Kecerdasan mazmur yang dominan, cerdas kinestetik, cita-cita yang berhadapan dengan kecerdasan dengan kecenderungan kecerdasan mazmurnya ingin menjadi teknisi tambang. Ya, teknisi tambang ya, boleh saja. Berarti cerdas apa kita? Cerdas secara cerdas apa? Kinestetik. Senang melakukan sesuatu dengan cara secara langsung. Masih yang ini mungkin disampaikan. Bener ya? Ya sambil menunggu temannya lagi ya. Jadi disampaikan, harus disampaikan ini hasil dari pekerjaan. Belum Mas? Belum apa sudah? Yang sudah saja dibaca. Sudah apa itu? Kinestetik terus apa? Pekerjaannya, profesinya atlet apa? Atlet apa? Atlet banyak. Atlet renang apa? Bola. Masih apa? Namanya Ali Mustafa, profesinya di bidang persepak kemenangan yang belum selesai banyak. Yuk ditunggu dulu nggak apa-apa. Mbaknya sudah dibaca nggak? Kecerdasan mazmur yang dominan, kecerdasan kinestetik, Ya, terus profesinya? Oh, cita-cita yang berhadapan dengan kecenderungan kecerdasan transmedia, seni tersebut Indonesia ditanya ya harapannya dari Mbak siapa? Alia ini menjadi pesepak bola, menjadi pembasket di tim nasional. Didoakan biar dapat tepuk tangan. Oke, sudah semua tulis ya. Ini dia ini harapan tadi jangan lupa di harapan itu apa? Biar terwujud harus dikembangkan dan diusahakan. Oke, dari apa yang kalian tulis tadi, oke, supaya nanti bisa relevan dengan cita-cita maupun karir masa depan, yaitu harus dikembangkan lebih sering dikembangkan. Menerima kesalahan dan jangan putus asa. Kalau salah harus bisa
bisa bangkit lebih baik kembali. Umpamanya hari ini belum bisa secara sempurna, ya besok disempurnakan kan. Tidak ada yang 100% benar kan? Jadi, tetapi manusia perlu untuk memperbaiki dari suatu kesalahan. Harapan dari kita mengenali potensi pada materi kali ini, kita dapat meningkatkan kembali apa itu potensi dalam diri saya supaya bisa berkembang itu secara dini harus diketahui supaya bisa dikembangkan lebih lanjut. Harapannya kan nanti potensi biasa dari dini supaya nanti setelah kalian lulus atau bekerja bisa dimaksimalkan kepada bidang karir yang kalian akan minat. Karir itu penting. Nanti setelah kalian lulus SMK, harapannya ingin bekerja. Mungkin ada toh yang ingin berkuliah, tetapi yang paling utama adalah bekerja. Karena SMK menerapkan menyiapkan siswa untuk siap bekerja. Beda dengan SMA, mungkin harus pembelajaran teori lebih lanjut, tetapi ya mungkin ada yang ikut bekerja setelah lulus, tetapi kebanyakan harus mungkin dari Bapak Pran tadi menyampaikan ada mungkin kesan-kesan setelah mengikuti pembelajaran kegiatan materi pada siang hari ini. Ada mungkin kesan-kesannya. Kesannya apa? Nah, kesannya apa ya? Kesannya. Kesan dari Pak Pran menyampaikan apa? Menambah pengalaman meningkatkan potensi di program tadi. Sebelum kita akhiri pada kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dipimpin oleh salah satu. Hidup saya berdoa mulai. Terima kasih untuk siang hari ini. Semoga kalian yang Bapak sampaikan bisa menambah motivasi dan potensi kalian bisa lebih